Ya, mengingat Tuhan. Jadi Kader Hayami saya menjelaskan bahwa kemanusiaan bagi Kader Hayami tidak puas terhadap zikir ritual, mengingat ritual, tapi harus juga yang level yang selanjutnya adalah zikir aktual. Jadi ada ritual, ada aktual. Kebablasan selama ini yang sering kita pahami, berzikir itu atau mengingat Tuhan itu setelah sholat. Ya wajar ketika sholat tidak ingat Tuhan begitu. Ya. Ya kenapa zikir itu setelah sholat? Zikir artinya mengingat. Apakah ketika Anda sholat juga mengingat Allah? Ya, mengingat. Berarti sholat juga adalah zikir. Nah, tapi kebanyakannya, ini kebablasan yang pertama. Kebanyakan yang memahami zikir itu nanti setelah sholat. Padahal makna dasarnya zikir itu mengingat Allah, merasa diawasi dan sebagainya. Wah, wajar ketika banyak koruptor. Karena dia merasa bahwa mengingat Tuhan itu nanti ketika setelah sholat. Ya kalau masuk di kantor tidak ada Tuhan. Nah begitu. Ya lupa pada Tuhan, jadi tidak mengingat. Karena kenapa zikir yang kita pahami adalah mengingat Tuhan itu setelah sholat. Itu namanya ritual. Itu level yang paling rendah. Pembuktian ingat pada Tuhan pada ritual itu, buktikanlah di mana pun Anda berada, Tuhan mengawasimu, maka itu namanya aktual. Wah ini tinggi tingkatannya. Jadi masuk di kantor ada di laci meja di perkantoran misalnya ratusan juta di situ, tidak digelapkan 10 juta atau tidak digelapkan 100 juta karena kenapa? Meskipun tidak ada CCTV yang memantau, kita mengatakan wah saya diawasi oleh Allah. Itu namanya zikir aktual. Ini yang hilang di kebanyakan manusia tentang zikir aktual itu. Karena kenapa? Dia puas pada zikir ritual. Nah itu manusia. Kenapa saya bahas itu? Karena ada dialog yang sangat panjang. Ada sidang paripurna Tuhan dengan malaikat di waktu itu ya. Ketika Adam mau dijadikan sebagai khalifah, ya bukan diciptakan menjadi khalifah ya. Di situ menggunakan kata ja'ilun. Ada ja'ala, menjadikan. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, ya itu ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat ketika sidang paripurna, ya, Tuhan bersama malaikat itu, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, saya akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah, pemimpin di muka bumi. Qalu ata'jalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Tuhan, kenapa Engkau akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi? Bukankah nanti dia akan merusak, ya, melakukan pertumpahan darah atau kerusakan di muka bumi? Ya Tuhan secara otoriter menjawab, qala ini Allahu la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kau ketahui. Maksudnya di situ Tuhan ingin mengatakan begini, wahai malaikat, ya, itu gedung UIN Sunan Kalijaga yang sangat besar itu tidak bisa tercipta dan tidak bisa berdiri kokoh seperti itu wahai malaikat kalau hanya menggunakan subhanallah. Ya, itu maksudnya Tuhan di waktu itu. Para malaikat itu cabang Jogja yang lantai 3 ya, sampai lantai 3 itu tidak bisa berdiri kokoh wahai malaikat kalau hanya alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, tidak bisa. Jadi kalau manusia hanya puas dengan zikir-zikir ritual itu, maka jauh lebih rendah daripada malaikat yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam pembangunan dan perubahan sosial dan perubahan bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan manusia, khalifah, Adam dan keturunannya sebagai makhluk yang fisik.
dibekali akal pikiran yang akan mengolah alam semesta menjadi produktif, selamat dari kerusakan-kerusakan baik itu manusia maupun alam. Itulah tugas-tugas kekhalifahan. Jadi manusia, NDP bab 2 itu, manusia sebaik-baiknya ketika dia memegang teguh ya, tugas-tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Bagaimana Indonesia ini banyak sekali korupsi, penggusuran di mana-mana, perampasan harta, perampasan hak-hak orang lain, manipulasi koruptor para pejabat. Ada yang mengatakan, mari kita Indonesia berzikir. Wah, gimana cara Indonesia berzikir? Bukan itu solusinya. Indonesia yang bertindak, zikir aktual. Jadi tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya itu persoalan kebangsaan kita kalau dikumpulkan hanya orang untuk berzikir. Karena persoalan ekonomi itu tidak bisa diselesaikan dengan zikir. Karena dibutuhkan orang-orang ahli, orang-orang benar, orang-orang baik, orang-orang tegas dalam menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Jadi tidak cukup, mari kita sholat bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengantarkan Indonesia. Oh, sudah, Tuhan mengatakan saya lepas tangan. Biasa Tuhan mengatakan begitu. Ya. Karena Tuhan sendiri mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum ia merubahnya sendiri. Loh, itu Tuhan sendiri mengatakan begitu. Jadi jangan tunggu akan ada perubahan dari kampung Anda, masyarakat Anda, tempat Anda, negara Anda, bangsa Anda. Kalau tidak dirubah ya, secara sadar dan sengaja. Jadi jangan menunggu takdir Tuhan yang kebablasan yang sering dipahami. Ya kalau Tuhan menghendaki ya akan tiba. Ya kun fayakun. Itu tidak bisa. Ada mekanisme, ada pembicaraan di mana itu ranah sosial, ya di mana itu ranah ibadah mahda kepada Tuhan. Oke, nanti akan saya jelaskan bagaimana teori perubahan sosial manusia itu dalam konsep itu tadi ya, ayat yang tadi surah apa itu? Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 11. Tapi yang pertama itu pengantar ya. Ini sebenarnya masih pengantar. Ya, pengantar masuk ke NDP bab 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang NDP bab 2 atau ada yang punya bacaan-bacaan lain. Oke, yang saya jelaskan tadi ini tidak ada, banyak yang tidak ada di teks NDP. Karena kenapa? Saya melakukan penafsiran sendiri. Tapi penafsiran saya ditopang oleh sesepuh dan para ulama-ulama hari ini. Begitu ya. Iya. Jadi jelas itu. Jelas. Jadi tidak sekedar menafsir, tapi memang harus menggunakan tokoh-tokoh atau ulama-ulama ini. Seperti buku-bukunya tadi yang saya materikan, itu saya racik. Nah, saya baca buku-buku lain, bukunya Ridwan Saidi misalnya, kemudian Samru Fatul Istiwa, ya, itu Ridwan Saidi, itu bagus sekali juga bukunya. Sangat tipis tapi bukunya bagus. Dan di sini juga bisa nanti akan pembagian terhadap pandangan Barat terhadap manusia dan pandangan Islam terhadap manusia. Itu cakupannya juga nanti. Bagaimana Barat memandang manusia dan bagaimana Islam ya, atau manusia dalam perspektif Islam. Nah, apa itu manusia? Siapa itu manusia? Atau apa itu manusia? Apa kira-kira itu manusia? Manusia adalah makhluk yang berpikir, Bang. Ya, siapa namanya? Rizki, Bang. Rizki ya.
Jadi manusia adalah makhluk yang berpikir. Ya, itu diberikan kekuatan berpikir oleh manusia dan tidak dimiliki oleh siapapun itu. Baik itu malaikat, benda-benda, hewan, buah-buahan itu tidak diberikan kekuatan untuk berpikir. Tapi manusia diberikan kekuatan berpikir. Oke, karena itu tugas kehalifaan. Tapi di samping tugas kehalifaan juga diindikasikan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah diciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jin ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah diciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata abdi di situ. Ya, abdi itu hamba. Menyembah, tunduk. Ya. Di situ tunduk patuh itu menyembah. Jadi manusia itu unik dalam informasi Quran. Manusia itu harus tunduk patuh, artinya tidak boleh membantah. Tapi di sisi lain Tuhan sendiri mengatakan manusia itu khalifah. Khalifah itu adalah makhluk yang kreatif. Makhluk yang kreatif itu tidak membeok. Atau disebut dalam istilah-istilah Islam itu taklid. Taklid itu mengikuti sesuatu secara buta tanpa ada penafsiran. Pokoknya saya sami'na wa ta'na. Apapun yang dikatakan guru saya, apapun yang dikatakan sesepuh saya, itulah yang benar. Itu taklid namanya. Tanpa penalaran yang jelas. Nah, dimensi khalifah itu adalah kreativitas, inovatif, produktif. Jadi siapapun kader HMI yang lahir dari rahim HMI mampu memiliki produktivitas atau kreativitas maupun inovasi, dia adalah menggunakan dimensi-dimensi kekhalifaannya. Pengkajiannya tuntas. Dia bisa mengolah sesuatu menjadi lebih baik. Contoh sederhana, ya di mana-mana itu membuat pesawat terbang itu terbuat dari besi, misalnya aluminium atau baja. Tapi besok-besok mungkin ada orang-orang teknologi dari HMI, orang-orang saintek, ya orang penerbangan atau orang apapun itu, ya mungkin lebih kreatif. Bisa jadi membuat pesawat terbang terbuat dari tai kuda misalnya. Itu namanya kreatif gitu. Itu bisa jadi. Mungkin meracik sesuatu itu tapi bahan dasarnya tai kuda ya, atau tai kucing. Terserah. Apapun itu tapi dia mampu menghasilkan dan dinikmati orang. Itu kreatif. Dan ini yang dirindukan dan diharapkan akhirnya kadang-kadang itu di HMI. Minimal mampu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Hilangnya dimensi kehalifan kita pada saat ini, misalnya terutama di HMI, adanya keterkikisan nilai kehalifan itu karena produktif kita cenderung menurun dan konsumtif kita yang terlalu meningkat. Belum keluar Android terbaru, itu sudah disiapkan uang untuk membelinya. Padahal itu adalah produk orang-orang lain. Tapi tidak berpikir orang-orang teknologi di Indonesia, terutama di HMI, itu mampu menciptakan sendiri. Nah itu salah satu contohnya bahwa kader-kader kita saja, kader-kader HMI itu masih banyak yang cenderung konsumtif. Oke, kreativitas, inovatif itu khalifah. Jadi untuk merubah, nah misalnya begini, ini adalah salah satu kreativitas orang-orang yang
omsetnya bisa ratusan juta per hari. Hanya konsep sederhana. Dia hanya mengimajinasikan satu botol, kemudian ada air, itu. Sebenarnya tidak ada hubungannya botol dengan air. Tapi ketika muncul itu di pikirannya, wah, kayaknya ini tetap ada kaitannya ini. Coba masukkan, dibuatkan botol seperti ini, masukkan air, dijual kemana-mana dari Sabang sampai Merauke, itu dibeli semua. Di perguruan tinggi, ya, disiapkan dosennya, disiapkan karyawannya, ya tempat-tempat seminar disiapkan tanpa harus menimba air lagi di sumur, kemudian memasak. Itu terlalu lama. Pematerinya sudah selesai baru mandi di airnya, kan gitu. Nah, itu terlalu lama. Akhirnya kan orang berpikir itu sederhana, produktif. Yang dulunya orang tidak berpikir apa hubungannya botol dan air. Teh kota juga begitu. Nah, teh kota, teh botol itu adalah inovasi kreativitas seseorang yang menggabungkan antara kotak-kotak, antara botol dan teh. Itu kreatif. Ya, seperti juga Jessica itu kreatif. Menggabungkan kopi dengan cyanida. Itu kreativitas, tapi kreativitas yang membunuh. Ya. Itu kita harus menjauhkan kader-kader kita kepada hal-hal yang kreatif yang keliru. Bagaimana supaya dia tidak terjebak pada kreatif yang keliru? Adalah sumbernya adalah tauhid yang sudah dibahas di bab 1. Bab 1 itu akan menafasi semua bab. Bab 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu menafasi. Dasarnya tauhid. Gitu. Jadi nanti baca buku-buku yang tentang tauhid pembebasan, ya. Ada dari tauhid menuju aksi itu banyak sekali, dari teologi menuju aksi, membaca pikiran Tuhan, macam-macam. Baca bukunya juga Hasan Hanafi, itu juga banyak bicara tentang tauhid dan manusia, pembebasan dan sebagainya. Itu banyak sekali penulis-penulis yang lain yang mendasari tauhid sebagai paradigma dalam melakukan satu gerakan. Nah, itu sifat yang melekat. Ya, ini saya hanya meringkas. Ini sebenarnya saudara menafsirkan sendiri. Nah, kita masuk sedikit ke bagaimana cara menafsir. Cara menafsir. Kalau dalam pendekatannya Fathul Rahman misalnya, itu menggunakan double movement. Itu atau disebut sebagai teori gerak ganda, atau disebut sebagai teori bolak-balik. Teori bolak-balik, teori gerak ganda bisa. Maksudnya adalah Fathul Rahman memberikan metodologi penafsiran bagaimana teks-teks itu ditafsir. Dia mengatakan bahwa kita harus merujuk kepada konteks. Konteks. Nah, sekarang misalnya kitab suci Quran sebagai teks. Untuk menafsirkan kitab suci Quran sebagai teks, kita harus memperhatikan konteks hari ini, apa yang terjadi. Jadi teks tidak diperlakukan secara kaku. Oleh sebab itu sering saya katakan Al-Quran sebagai teks, ada kalanya menjadi racun, ada kalanya menjadi madu. Jadi jangan saya dilaporkan, ya. Jadi teks suci Al-Quran itu ada kalanya menjadi racun, ada kalanya menjadi madu atau obat, wasifah. Madu itu identik dengan obat, maksudnya. Jadi Al-Quran ini tidak selamanya akan menjadi obat, tapi bisa menjadi racun. Kamu menjadi racun ketika teks-teks Al-Quran itu terpenjara pemaknanya, dipenjarakan maknanya. Oke. Atau teks Al-Quran itu dipaksakan sesuai bunyinya, sesuai tulisannya. Misalnya begini, Anda pernah membaca atau mendengar ada teks dalam Al-Quran yang mengatakan ketika mencuri potonglah tangannya. Ada. Jadi pencuri itu dipotong tangannya. Nah, kalian pernah nggak mencuri? Pernah mencuri, baik itu kecil-kecil maupun besar. Kalau begitu pernah mencuri, ayo kita potong tangan. Potong tangan sekarang. Nah, itu kalau memahami teks dengan tekstual, gitu, ya, sesuai teksnya, maka semua pencuri itu dipotong tangannya. Mencuri uang bapaknya 5.000,
Misalnya ada temannya tahu itu karena dia sampaikan ini hasil wawancara saya sama bapak saya gitu kan. Nah, itu bisa dipotong tangannya kalau dipaksakan secara tekstual. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia adalah negara yang demokrasi. Maka ganjaran pada pencuri itu tidak berpotong tangan, kecuali diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu ketika kita ini adalah Indonesia, ya, Islam Indonesia, kita adalah Indonesia, kemudian Islam masuk, maka kita adalah Islam yang Indonesia. Nah, NDPHI itu sangat ke-Indonesiaan sekali. Oleh karena itu perjuangan Cak Nur itu selalu menulis sejak dia melakukan perjalanan intelektual itu sampai akhir hayatnya itu tetap komitmen pada keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Itu baik sekali dalam bukunya, itu banyak sekali dijual di Shopee, ada yang jual mahal, ada yang dijual murah. Tinggal kita saja yang tidak mau membaca. Itu banyak sekali bukunya Cak Nur itu keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Islam Indonesia modern. Jadi Nurholis Majid bersama Syekh Haymi dan ulama-ulama Haymi di masa itu, atau intelektual-intelektual Haymi yang pada masa itu, ulama intelektual ulama, sudah menggagas Indonesia modern. Sekarang ini kenapa muncul Islam Nusantara? Islam Nusantara itu Islam yang berkembang di masa penjajahan Belanda. Menurut saya sebagai kader Haymi itu terlalu jauh kita kembali ke masa yang lalu. Haymi itu menatap masa depan. Jadi tidak mau Haymi itu bernostalgia di masa yang lalu. Saya dulu begini, saya dulu begini. Itu tidak boleh di Haymi. Haymi harus mencetak sejarahnya sendiri. Sebagai manusia harus menyejarah secara sendiri. Dia punya masa tersendiri dan punya catatan sejarah tersendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kebenaran dan keberanian kader-kader Haymi dalam melakukan perubahan-perubahan. Jadi bagi saya Islam Nusantara adalah Islam yang mencoba dipopulerkan, mencoba dikembangkan di era masa penjajahan Belanda di masa itu. Itu akan memaksa umat Islam akan kembali lagi bernostalgia di masa yang lalu. Sementara Haymi sudah mengusung Indonesia modern. Islam Indonesia yang modern. Modern itu dalam artian pembaruan, perubahan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu yang diinginkan. Jadi kita fokus ke situ. Oleh karena itu jangan lagi kita habiskan waktu kita untuk berdiskusi dengan masa lampau. Gitu. Oleh karena itu pada saat saya menyusun skripsi S1, saya juga lama menyusunnya skripsi itu. Hampir 3 tahun. Karena ACC-nya pun itu susah. Karena saya mengangkat Islam liberal di UIN Makassar. Ya, kritik Islam liberal terhadap pemikiran pendidikan Islam ortodoks di Indonesia. Jadi saya sudah bahas pemikiran ortodoks. Ortodoks itu maksudnya saya di situ di skripsi saya adalah pemikiran yang nostalgia di masa yang lalu, merindukan masa-masa yang lalu. Sementara Islam liberal itu dalam penafsiran saya adalah dia menginginkan sesuatu yang lebih maju. Jadi ada pertentangan antara merujuk ke masa lalu dan bagaimana mengimpikan masa depan. Atau istilah Rocky Gerung itu fiksi, yang begitu. Fiksi itu dalam artian mengaktifkan imajinasi. Saya pikir ada bagian-bagian yang sangat penting juga dalam menginterpretasi bagaimana fiksi-fiksi yang dilakukan Rasulullah. Contoh misalnya begini. Rasulullah sudah meramalkan Konstantinopel akan direbut. Itu sebenarnya bukanlah ramalan Rasulullah menurut saya, bukan ramalan. Tapi itu adalah impian Rasulullah dan itu mengaktifkan imajinasi para sahabat dan betul-betul merenggut itu Konstantinopel. Itu didorong. Jadi fungsinya di situ. Kitab suci begitu juga. Itu harus mendorong orang untuk terus melakukan perubahan. Nah, Al-Quran sebagai obat, manakala teks-teksnya itu dikeluarkan dari penjaranya itu, dalam maksudnya menafsirkan dimanapun dia berada, apa yang dihadapi, dibuka tradisi penafsiran.
Kita sudah buktikan bagaimana Islam mundur ketika pintu ijtihad tertutup. Tidak ada penafsiran lain terhadap tes-tes. Yang ada apa yang sudah dikatakan oleh imam-imam terdahulu atau para ulama-ulama klasik yang karismanya dianggap sangat wah pada saat itu. Saya mengatakan dalam skripsi saya, ya memang dia terhebat di masanya, sangat hebat sekali. Tapi masa kini belum tentu hebat, karena yang dihadapinya beda. Dia tidak menghadapi bagaimana kebanyakan mahasiswa di kampus lebih suka membaca dan memakai gadget daripada baca buku. Wah, itu dulu beda. Ya, dulu orang itu hanya mencari satu hadis, dia rela naik unta, jalan kaki, bertahun-tahun malah, bertahun-tahun, hanya satu hadis. Dalam mengecek apa, kamu dapat dari mana ini? Oh, saya dapat dari si A. Oh, saya dapat dari si B. Itu dia datangi karena negeri Syam, karena negeri Arab, karena negeri Mesir dan sebagainya, dimanapun dia tinggal. Oleh sebab itu imam-imam mazhab juga itu lahir dari berbagai wilayah, gitu. Jadi dulu gairah intelektual awal-awal Islam itu sangat besar sekali. Satu hadis yang tercecer saja itu bertahun-tahun penelitiannya untuk menemukan siapa sumber pertamanya dan siapa sumber kedua, 3, 4. Dan kita rasakan saat ini ketika masuk di perkuliahan, terutama yang perkuliahan dari kampus-kampus Islam, akan dibahas tentang ulumul hadis, sejarah hadis misalnya dengan sejarah Al-Quran. Nah, coba kita bayangkan hari ini, bagaimana tugas-tugas mahasiswa itu bisa dikerjakan hanya sepertiga malam sudah melalui dengan bantuan Google. Ini bayangkan bagaimana penurunan intelektual manusia terutama Islam di masa kini. Mahasiswa terutama. Gairah intelektual itu berubah karena itu, pragmatis. Terlalu dimanjakan dengan keadaan. Oleh karena itu kader-kader HMI harus bosan pada zona-zona nyaman. Dan zona-zona tantangan dan merepotkan itu adalah gairah intelektual yang membuatnya dia terus mengembara. Jadi jangan pernah puas pada apa yang sudah saudara miliki, itu belum ada apa-apanya. Oke, sampai di sini ada ingin ditanyakan tentang manusia ini atau apapun tentang NDP bab 2. Saya kan kalau ada ingin bertanya tentang NDP bab 2. Ini dipahami nggak penjelasan saya? Ya. Jadi tidak cukup, bahkan tidak cukup dengan volume seperti ini. Saya memulai NDP itu kajian-kajian lepas di bawah pohon di depan kampus. Buat balai-balai 2 orang 3 orang cukup untuk melakukan diskusi. Yang penting gairah intelektual itu tumbuh di bawah pohon. Kemudian buat forum-forum seperti ini namanya sekolah NDP atau biasa di Makassar itu disebut sebagai madrasah, pesantren NDP namanya. Ya. Waktu saya PA cabang 2014 saya melaksanakannya namanya Study of NDP. Saya merubah lagi ya Study of NDP. Yang saya datangkan para dokter-dokter dan para profesor yang memang kader-kader HMI yang menjelaskan penafsiran baru terhadap NDP. Tetapi dalam pematangan NDP saya itu saya harus datangi ke setiap guru-guru NDP menurut saya yang sangat layak untuk saya belajar. Ada beberapa, ada dokter, ada yang satu tingkat di atas saya, senior, tapi luar biasa ilmu pengetahuannya. Itu saya datangi. Itu saya bermalam di rumahnya hanya mengkaji satu bab NDP. Saya bermalam, saya makan di situ kan, mumpung gratis kan, gitu. Iya. Meskipun banyak pengeluaran ya sebenarnya, kita yang mensuplai rokok, mensuplai kopi ya kita yang membelinya makan bersama. Bagi saya tidak apa-apa. Karena kenapa gairah intelektual itu kita dimunculkan, betul-betul muncul. Jadi bukan menargetkan sesuatu yang instan. Saya mau cepat selesai, supaya saya cepat bekerja, cepat menikah, cepat punya suami, cepat punya istri. Itu terlalu pragmatis. Nanti itu mengikut saja. Berproses saja yang sebaik-baiknya. Saya sering diskusi dalam keadaan kamar-kamar kos itu tenggelam di genang air. Itu tetap diskusi jalan. Karena prinsip kami berHMI tidak ada kata tidak bisa, semuanya bisa. Dan hujan tidak boleh menjadi alasan tidak beraktivitas. Karena hujan itu tidak menghalangi, tapi cuma basah.
Itu sebabnya diciptakanlah namanya jas hujan, payung, supaya manusia tidak boleh ada alasan. Saya nggak ada rapat, saya nggak datang kajian kayak hujan. Wah, ini orang yang seperti tidak pernah LK1. Karena bisa cari solusi. Ya, manusia yang tidak berguna, tidak punya solusi. Ada Pak, bisakah Pak dipercepat selesai kuliahnya karena saya lapar loh. Ini mahasiswa goblok sekali, kenapa nggak makan? Berangkat. Atau cukup titik ke temannya WA yang belum hadir atau buru-buru ke kampus sehingga beli roti ya seperti ini, cukup makan di kelas, selesai. Ya jangan sampai lu pengetahuan itu berhenti sekian menit hanya karena gara-gara Anda lapar. Berarti Anda tidak bisa merubah diri Anda sendiri. Bagaimana mau berpikir merubah bangsa dan negara ini kalau dalam perusahaan Anda tidak bisa Anda selesaikan? Gitu. Jadi saya jujur begitu. Nah, kalau buru-buru memang buru-buru ya beli roti satu karena Rp1.000 uang di dompet misalnya, ya apa-apa, itu bisa mengenyangkan sampai jam 12 siang misalnya. Ada juga yang mengatakan, Pak saya mau pulang karena saya lapar loh. Lapar itu ya makan, bukan pulang kan begitu. Itu juga kebablasan dalam beretika. Oke. Maksudnya begitu, manusia itu harus kreatif, produktif, aktifkan nilai-nilai khalifah itu. Jangan hanya nilai-nilai penghambaan sebagai aktif. Tapi mesti syukur kalau ini aktif. Kalau sudah tidak beribadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak apa, juga tidak ada khalifah. Itu sudah betul-betul dibawa ke binatangan itu. Itu yang sudah tidak baik ibadahnya kepada Tuhan, juga tidak ada gerakan-gerakan sosial perubahan. Itu betul-betul merusak. Kata Nabi itu, orang yang sebaik-baik adalah ketika kehadirannya itu dirindukan, ya, sangat disenangi. Orang senang ketika dia hadir, tapi ketika ada orang yang hadir di tengah-tengah majelis, tengah masyarakat, tengah-tengah orang, itu orang ketakutan, orang resah atas kehadirannya, itu adalah orang yang tidak berguna dan sangat ditakuti oleh seseorang. Jadi jadilah manusia yang berguna. Mulai dari lingkungan dulu. Bagaimana lingkungan tempat kos Anda, tempat kontrakan Anda, itu Anda rubah dengan baik. Kamar kos Anda yang di sebelah atau kontrakan Anda yang di sebelah itu, misalnya sering pulang tengah malam, sering minum minuman keras, kemudian tidak suka belajar pada dia mahasiswa, minimal Anda ajak diskusi dulu. Anda akan mengajak diskusi kajian atau ngobrol-ngobrol biasa. Oh, kesukaannya itu misalnya sepak bola atau sepak tinju misalnya. Nah, terserah cara-cara masuknya Anda itu. Nah, supaya bisa merubah sedikit demi sedikit. Itu namanya insan yang berubah, agen of change. Agen berubah. Tapi ketika Anda berhayami, kualitas baca bukunya bagus, tiba-tiba kos atau kontrakan yang sampingnya itu tidak jelas apa aktivitasnya pada sebagai mahasiswa, tapi Anda juga ikut di situ main, Anda dirubah.